Pengumuman perceraian yang mengejutkan dunia maya. Jakarta, kabar mengejutkan datang dari pasangan selebritas yang selama ini dikenal harmonis, Raisa Andriana dan Hamis Daud. Melalui unggahan resmi di media sosial, keduanya menyampaikan bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Unggahan yang singkat namun padat itu sontak menjadi sorotan publik dan media. Dalam waktu singkat, nama keduanya langsung menduduki trending topik di berbagai platform. Pasangan yang selama bertahun-tahun kerap dijadikan panutan oleh masyarakat, kini resmi berpisah. Keputusan tersebut mengundang rasa penasaran publik. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar rumah tangga mereka? Pasalnya, tidak ada tanda-tanda keretakan sebelumnya yang diketahui oleh publik. Justru sebaliknya, pasangan ini terlihat kompak dalam berbagai kesempatan. Pengumuman ini lantas membuka kotak Pandora spekulasi, mulai dari dugaan ketidakcocokan, perbedaan prinsip hidup, hingga kehadiran pihak ketiga. Namun hingga saat ini, baik Raisa maupun Hamis belum secara rinci membeberkan alasan utama dari keputusan tersebut. Yang jelas, publik kini menanti klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak, terutama karena kehadiran sosok tertentu mulai menyeruak ke permukaan dan dikaitkan dengan kabar ini. Sosok Sabrina Alatas jadi sorotan mendadak. Masih dalam perkembangan isu yang terus bergulir, publik kini mengarahkan pandangan mereka pada nama seorang chef muda bernama Sabrina Alatas. Sosok ini secara tiba-tiba menjadi sorotan setelah muncul berbagai unggahan yang menunjukkan kedekatannya dengan Hamis Daud. Beberapa foto yang beredar memperlihatkan momen kebersamaan keduanya dalam suasana liburan di Bangkok. Tidak hanya itu, warganet juga menemukan akun Pinterest yang berisi folder kolaboratif dengan nama Hamis dan Sabrina, suatu hal yang menimbulkan tanda tanya besar. Meskipun folder tersebut tidak serta-merta membuktikan kedekatan khusus, publik tetap menaruh curiga. Apalagi, dalam folder itu tidak ditemukan nama pihak lain, hanya mereka berdua. Hal tersebut menjadi bahan bakar spekulasi mengenai adanya hubungan personal di luar ranah profesional. Di sisi lain, penelusuran terhadap profil Sabrina menunjukkan bahwa ia adalah figur publik yang cukup aktif di media sosial dan dikenal karena keahliannya di bidang kuliner. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi darinya terkait kemunculan namanya dalam kasus ini. Netralitas informasi dan kehati-hatian dalam menilai situasi ini sangat diperlukan agar tidak terjadi penyebaran asumsi yang bisa berdampak buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat. Lagu Pengganti Aku dinilai punya makna tersembunyi. Salah satu hal menarik yang turut menjadi pembahasan hangat adalah lagu Raisa yang berjudul Pengganti Aku. Lagu ini dirilis beberapa waktu sebelum kabar perpisahan mencuat ke publik. Namun setelah berita perceraian mencuat, banyak pendengar yang mengaku menemukan makna baru dalam setiap bait lagu tersebut. Beberapa penggalan lirik dinilai syarat emosi dan mengandung isyarat akan pergolakan batin yang mungkin dirasakan oleh Raisa. Salah satu bait yang paling sering dikutip adalah kalimat yang menggambarkan kepergian seseorang dan harapan agar yang datang kemudian bisa lebih menghargai. Meskipun ini bisa jadi hanya interpretasi publik, narasi yang terbentuk mengarah pada kemungkinan bahwa lagu tersebut merupakan ungkapan perasaan personal Raisa atas situasi rumah tangganya. Hal ini bukan kali pertama lagu seorang musisi diasosiasikan dengan kehidupan pribadinya. Namun dalam kasus Raisa, sorotan menjadi lebih intens karena bertepatan dengan momen perpisahan. Spekulasi ini turut diperkuat oleh netizen yang menilai bahwa isi lagu tersebut terlalu relevan untuk dianggap kebetulan belaka. Namun penting dicatat bahwa Raisa sendiri belum pernah mengonfirmasi keterkaitan langsung antara lagu itu dengan kondisi rumah tangganya. Hamis Daud buka suara bantah isu pihak ketiga. Menanggapi maraknya spekulasi yang beredar, Hamis Daud akhirnya memberikan klarifikasi kepada publik. Dalam pernyataan resminya, pria berusia 45 tahun itu membantah keras tudingan adanya orang ketiga dalam perpisahannya dengan Raisa. Ia menyebutkan bahwa hubungannya dengan Sabrina Alatas adalah murni pertemanan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Hamis menegaskan bahwa keluarga Sabrina sudah sangat dikenal baik olehnya dan juga oleh Raisa. Menurut pengakuannya, Raisa dan Sabrina bahkan pernah berada dalam lingkaran pertemanan yang sama, sehingga hubungan mereka bukanlah sesuatu yang mencurigakan atau baru terjadi. Pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas untuk meredam berbagai opini publik yang menyudutkan.
Hamis juga menambahkan bahwa fokus saat ini adalah menjaga hubungan baik pasca perceraian demi kebaikan bersama. Ia meminta publik untuk tidak terjebak dalam asumsi dan memberi ruang privasi bagi proses yang sedang berlangsung. Meski klarifikasi ini cukup lugas, sebagian publik merasa penjelasan tersebut belum cukup kuat untuk menghapus semua keraguan, terutama karena jejak digital yang sudah terlanjur tersebar luas dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Kontroversi postingan yang tiba-tiba menghilang. Di tengah upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Hamis Daud, muncul satu kejadian yang kembali memanaskan diskusi publik. Postingan pengumuman perceraiannya mendadak hilang dari media sosial. Hilangnya unggahan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi. Sebagian menyebutnya sebagai bentuk tekanan dari pihak luar, sementara yang lain menilai bahwa itu adalah bagian dari strategi komunikasi. Hamis kemudian memberikan penjelasan bahwa postingan tersebut memang diatur untuk tampil hanya selama 24 jam dan bukan dihapus karena tekanan atau penyesalan. Pernyataan ini diberikan untuk menegaskan bahwa tidak ada perubahan sikap atau keputusan sejak pengumuman tersebut dibuat. Namun, seperti biasa di dunia maya, penjelasan itu tidak serta-merta menghentikan komentar warganet. Banyak yang tetap mempertanyakan alasan dibalik durasi tayangnya yang singkat, mengingat dampak emosional yang ditimbulkan pada publik cukup besar. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa penghapusan tersebut justru memperkeruh suasana, karena terlihat seperti bentuk ketidakkonsistenan. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, netralitas pemberitaan sangat penting agar informasi yang disampaikan tetap proporsional dan tidak memihak salah satu pihak. Pernyataan best friend yang memicu reaksi balik. Pernyataan Hamis Daud yang menyebut hubungannya dengan Raisa kini seperti best friend memicu reaksi beragam dari publik. Dalam klarifikasinya, Hamis menyatakan bahwa meskipun pernikahan mereka telah berakhir, keduanya tetap menjaga komunikasi yang baik dan saling mendukung satu sama lain sebagai teman. Ungkapan ini tentu terdengar menenangkan, namun publik justru mengaitkannya dengan pernyataan lawas Raisa dalam sebuah wawancara tahun 2022. Dalam wawancara tersebut, Raisa secara tegas mengatakan bahwa menurut pengalamannya, mantan pasangan tidak bisa menjadi teman. Ia bahkan menyatakan bahwa hubungan setelah putus biasanya tidak kembali menjadi hubungan pertemanan, terlebih jika ada perasaan yang terlibat. Potongan wawancara ini kemudian viral kembali dan dianggap bertentangan dengan narasi yang dibangun Hamis. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan di kalangan warganet. Apakah keduanya benar-benar bersahabat atau sekedar menjaga citra di hadapan publik? Ada pula yang menilai bahwa istilah best friend digunakan sebagai bentuk kedewasaan dalam menyikapi perpisahan, namun tidak semua orang bisa memahami dan menerima konsep tersebut secara emosional. Dalam situasi seperti ini, pemilihan diksi oleh figur publik memiliki dampak besar, sebab setiap kata yang diucapkan akan dianalisis dan ditafsirkan oleh jutaan mata yang memperhatikan. Unggahan Raisa yang syarat makna dan tafsir. Tak lama setelah Hamis menyampaikan klarifikasinya, Raisa membuat sebuah unggahan panjang dalam bahasa Inggris di akun media sosial pribadinya. Tulisan tersebut berjudul Types of People You Need to Hang On To, yang juga diterjemahkan secara bebas, membahas tentang pentingnya mempertahankan orang-orang yang benar-benar tulus dan suportif dalam hidup. Dalam unggahan itu, Raisa juga menyebutkan perlunya menjaga jarak dari individu yang dianggap tidak jujur atau bersikap palsu. Meskipun tidak menyebut nama siapapun, banyak pengikutnya yang mengaitkan tulisan tersebut dengan situasi rumah tangganya. Banyak yang menilai bahwa postingan itu merupakan bentuk ekspresi pribadi Raisa dalam menghadapi dinamika emosional pasca perceraian. Beberapa kalimat dinilai terlalu relevan dengan keadaan terkini, sehingga dianggap sebagai sindiran terselubung terhadap pernyataan Hamis sebelumnya. Dari sisi jurnalistik, penting untuk menekankan bahwa ini masih berupa interpretasi publik dan belum tentu mencerminkan maksud sebenarnya dari sang penyanyi. Namun, tak bisa dimungkiri, efek dari tulisan itu sangat kuat dalam membentuk persepsi publik. Raisa seolah mengingatkan audiensnya untuk lebih selektif dalam membangun relasi dan secara tak langsung mencerminkan kondisi batinnya yang kini lebih fokus pada proses pemulihan diri. Diamnya Sabrina Alatas, strategi atau keteguhan. Di tengah panasnya pemberitaan, nama Sabrina Alatas terus disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terlibat dalam pusaran konflik rumah tangga Raisa dan Hamis.
Namun, berbeda dari dua tokoh utama, Sabrina memilih untuk tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi langsung terhadap rumor yang beredar. Bahkan, di saat netizen sibuk menyelidiki keterlibatannya, ia justru mengunggah konten santai yang menanyakan pilihan antara bersantai di rumah atau menghirup udara segar di pekarangan. Tanggapan yang ringan ini justru membuat warganet semakin penasaran. Sebagian menganggap sikap diam Sabrina sebagai bentuk strategi agar tidak memperkeruh suasana. Namun, sebagian lainnya menilai ketidakhadirannya dalam klarifikasi publik sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam isu-isu yang melibatkan tokoh publik, diam bisa memiliki makna ganda, sebagai bentuk ketenangan atau justru ketegangan. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sabrina, baik membantah maupun mengakui keterkaitan dengan isu yang berkembang. Dari perspektif media, penting untuk tidak menyimpulkan apapun sebelum ada pernyataan langsung. Namun, yang jelas, ketiadaan respons di tengah badai pemberitaan membuat posisinya terus menjadi sorotan publik. Proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hingga kini, belum ada kepastian kapan sidang terakhir akan digelar dan putusan resmi dikeluarkan. Informasi ini disampaikan oleh beberapa sumber hukum yang menangani kasus serupa, meskipun detail perkaranya tetap dijaga kerahasiaannya sesuai etika pengadilan. Proses perceraian di kalangan selebritas biasanya menyita perhatian lebih besar karena melibatkan ekspektasi publik serta reputasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, banyak pasangan publik figur yang memilih menyelesaikan proses hukum secara tertutup untuk menghindari tekanan tambahan. Dalam kasus ini, baik Raisa maupun Raisa belum mengungkap rincian perjanjian hak asuh maupun pembagian harta, dan keduanya tampak sepakat untuk menjaga ketenangan di ranah hukum. Kendati demikian, media dan warganet tetap memantau perkembangan proses ini, berharap ada kepastian mengenai status akhir dari rumah tangga yang selama ini dianggap ideal. Banyak yang berharap proses ini bisa diselesaikan secara damai, tanpa perlu memperpanjang konflik di ruang publik yang sudah sangat bising dengan spekulasi. Apakah ini akhir atau awal dari babak baru? Dengan semua elemen cerita yang sudah terungkap, mulai dari pengumuman mengejutkan, klarifikasi sepihak, sindiran halus, hingga sikap diam yang penuh tanda tanya, publik kini bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir dari kisah Raisa dan Hamis, atau justru awal dari babak baru yang lebih kompleks? Situasi ini mengingatkan bahwa kehidupan pribadi selebritas memang tidak bisa sepenuhnya tersembunyi dari sorotan publik. Namun di saat bersamaan, terlalu banyak interpretasi tanpa dasar bisa menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Baik Raisa, Hamis maupun Sabrina, ketiganya kini berada di tengah pusaran opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dari sudut pandang media, penting untuk menyajikan informasi yang seimbang dan tidak menggiring opini tanpa data. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa media sosial bisa menjadi ruang empati sekaligus ruang penghakiman. Hingga proses hukum selesai dan klarifikasi yang lebih rinci diberikan, kisah ini masih terbuka untuk berbagai kemungkinan. Entah akan berakhir damai atau membuka bab baru dalam narasi selebritas yang kerap lebih kompleks daripada yang terlihat.